Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Bidayatul Hidayah, guru sejarah kelas 10 di MAN 1 Jember. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Mapol Tertentu Kemenak Batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 24 317 391 7044. Pada kesempatan kali ini akan mempersembahkan video praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja yang saya laksanakan pada 27 Agustus di kelas 10 BIC 1 dengan materi konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Baik, Bu Bida mau cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ahmad Faza, Ahmad Zawal, Hadir. hadir. Alfis Saiful Isbar, izin ya. Almer Hisham, Hadir. hadir. Amirul Muhlisina, Hadir. hadir. Araika, Hadir. Atila Baiza, Hadir. hadir. Bimo, Hadir. hadir. Dimas Ahmad, Hadir. hadir. Fajar Admiral, hadir. Hafiz Ahmad, Hadir. oke, hadir. Haidar Muhammad, Hadir. oke. Hasbi Ahmad, Hadir. hadir. Ihsan Ahmad Adu, oke. Ikhwan Maruf, Irsyad Aska, Hadir. Dafa Baihaqi, Hadir. Muhammad Ferry, Izin. Hadir. oke, hadir. Muhammad Raihan, Hadir. Muhammad Azam, Hadir. Muhammad Zikri Akram, Hadir. Hadir. Muhammad Rizal, Hadir. Muhammad Kinan, Hadir. Muhammad Zainur Rahman, Muhammad Zidan, Hadir. Pandu Nabil, Pasha, Hadir. Raffi Alman, Hadir. Rafif Zayan, hadir. Raka Diansyah, Hadir. Ruzai, Zafran, Hadir. Alhamdulillah. Baik, semoga teman-teman yang hari ini berhalangan hadir karena sakit lekas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang konsep ruang dan Waktu. Adakah yang masih ingat terkait dengan pentingnya konsep ruang dan waktu? Silakan angkat tangan. Oke, Hasbi, silakan. Kalau menurut saya itu penting, Bu, karena kalau tidak ada ruang dan waktu, kita tidak tahu di mana dan kapan kejadiannya. Jadi ceritanya itu tidak jelas. Oke, betul sekali menurut Hasbi. Tepuk tangan buat Hasbi. Oke, terkait dengan konsep unsur ruang dan waktu ya, anak-anak. Jadi unsur ruang ini memberikan informasi kepada kita terkait dengan kondisi
grafis. Kalau untuk waktu memberikan informasi kepada kita terkait dengan urutan peristiwa. Nah, jika kita menggunakan keduanya, maka kita bisa melihat peristiwa secara menyeluruh ya. Kita bisa tahu kapan peristiwa itu terjadi dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, pada pertemuan hari ini, Bu Bida akan menyampaikan terkait dengan materi konsep diakronik dan sinkronik. Di mana konsep ini juga tidak kalah penting ya, anak dalam melihat suatu peristiwa sejarah. Nah, berikut tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Bisa kalian saksikan bersama bahwa kita akan mencapai 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat menganalisis perbedaan diakronik dan sinkronik. Dan yang kedua adalah kalian dapat mengaplikasikan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Dan yang ketiga adalah kalian nanti akan menciptakan produk yang menggabungkan dua konsep berpikir sejarah ini, yaitu diakronik dan sinkronik. Oke. Nah, anak-anakku, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, kalian akan melakukan aktivitas pembelajaran dengan kerja kelompok. Nah, kita sudah membentuk tim kerja kelompok itu di pertemuan sebelumnya. Kalian apakah sudah berkumpul dengan teman satu kelompok? Sudah. Alhamdulillah. Nah, tujuan kita pembentukan kerja kelompok adalah kalian dapat mengaplikasikan dimensi profil lulusan ya, di mana kalian dapat melatih kemampuan kalian dalam berkolaborasi, kemudian berpikir kritis dan kreatif. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan refleksi sejenak ya anak-anak ya, supaya kita tidak tegang dan kita bisa fokus pembelajaran. Nah, Bu Bida punya ice breaking yang bisa kita mainkan bersama ya. Bu Bida akan mencontohkan terlebih dahulu. Jadi ice breakingnya adalah tepuk sejarah ya. Tepuk sejarahnya yaitu adalah tepuk diakronik dan sinkronik. Nah, ini sesuai dengan materi kita hari ini. Nah, Bu Bida akan mencontohkan yang pertama, ketika Bu Bida menyampaikan tepuk diakronik, maka kalian tepuk 3 kali. Contohnya adalah lalu kalian menunjukkan jari telunjuk ke depan. Nah, kenapa menunjukkan ke depan? Hal ini sejalan dengan konsep berpikir diakronik, yaitu apa? Memanjang dalam waktu. Oke. Kemudian yang kedua adalah tepuk sinkronik ya. Tepuk sinkronik dengan aba-aba. Tepuk sinkronik kalian tepuk 3 kali, 1, 2, 3, lalu tangan hentakan ke samping kanan kiri. Dapat dipahami? Nah, nanti kalau ada aba-aba yang tanpa ada tepuk, maka kalian cukup memperagakan gerakannya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau untuk yang sinkronik, kenapa ke samping? Karena ini apa? Menunjukkan konsep berpikir sinkronik, yaitu meluas dalam ruang. Oke, baik, mari kita praktekkan bersama-sama. Silakan kalian berdiri. Sudah siap? Oke, kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk diakronik. Tangan ke depan. Oke. Lanjut, tepuk sinkronik. Sinkronik. Ke samping. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, tadi masih percobaan. Mari kita mulai. Sudah siap? Siap. Atur fokus kalian ya. Tepuk diakronik. Tepuk sinkronik. Sinkronik. Diakronik. Tepuk diakronik. Tepuk sinkronik. Sinkronik. Diakronik. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah lumayan bersemangat ya anak-anak. Sudah lebih baik ya. Baik, berikutnya Bu Bida sudah menyiapkan media pembelajaran untuk hari ini. Bu Bida menyiapkan gambar di sini. Nah, bisa kalian lihat bersama-sama. Di depan slide ada gambar apa itu anak-anak? HP, ponsel. Oke, sekarang Bu Bida tanya, apa yang membedakan antara ponsel satu dengan ponsel yang lainnya? Ada yang mau mengajukan? Oke, silakan. Perbedaannya terdapat pada bentuknya, Bu. Kalau dulu besar, sekarang kecil, terus dulu itu dipencet, sekarang itu
Oke, bener ya? Oke, tepuk tangan buat Iwan. Nah, ini adalah bagian dari kita berpikir diakronik. Apa itu diakronik? Diakronik adalah dimana kita bisa melihat sebuah peristiwa, ya, hanya satu ruang atau satu aspek atau satu hal, tapi dalam waktu ke waktu. Jadi kita memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Itulah konsep diakronik. Oke, baik. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu video GFC. Oke. Kalian simak bersama-sama. Keunikan tradisi dan budaya dari berbagai daerah di Indonesia ditampilkan dalam Wonderful Archipelago Carnival Indonesia atau WACI yang merupakan rangkaian dari GFC yang digelar pada Sabtu sore 9 Agustus 2025. WACI menampilkan berbagai busana unik yang mewakili filosofi dan budaya Nusantara. Tak hanya itu, pada pagelaran WACI tahun ini penonton disuguhkan dengan penampilan spektakuler kolaborasi antara komunitas pelaku adat dan komunitas pelaku karnaval kontemporer. WACI GFC 2025 dibuka dengan penampilan dari masyarakat adat NTB, kemudian disusul dengan masyarakat adat Jogja yang menampilkan pasukan prajurit mengenakan pakaian berwarna merah dengan topi hitam, diiringi alunan musik sehingga menghadirkan nuansa yang sakral dan hikmat. Penampilan selanjutnya dilanjutkan oleh masyarakat adat Bali yang memadukan antara tari tradisional dengan seni gerakan pencaksilat hingga atraksi pecut khas kerajaan Bali. Oke, cukup ya videonya. Nah, dari video yang sudah kita tampilkan tadi, apa yang sudah kita lihat atau kita saksikan bersama? Nana, ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Di sana itu ramai sekali dari orang. Terus kemudian di sana tuh berbagai maksudnya ada dari berbagai daerah lain. Kemudian ada musik juga. Oke, ada musiknya, terus ada seorang yang menampilkan karya busananya ya. Nah, betul sekali. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Irsyad itu sudah menampilkan cara berpikir sinkronis. Itu dulu buat Irsyad. Oke, kenapa itu adalah berpikir sinkronis? Karena dari video GFC ini kita bisa melihat berbagai aspek. Kita bisa lihat ya semuanya mulai dari kostum, musik, banyaknya orang yang menonton, dan bagaimana para fashioner itu menampilkan busana mereka. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat berbagai aspek, tapi dalam waktu dan tempat itu saja ya. Jadi hanya tempatnya itu ya satu objek itu aja. Ya kan? Nah, berikutnya kenapa kita harus menggunakan dua konsep berpikir sejarah ini? Ya. Karena jika kita menggunakan dua konsep berpikir ini, kita bisa melihat berbagai peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari satu sudut pandang. Dapat dipahami? Dapat. Berikutnya, Bu Binda akan menjelaskan definisi dari konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Oke. Oke, kita awali dari konsep berpikir diakronik. Jadi diakronik itu berasal dari bahasa Yunani, anak-anak. Dia itu adalah melintasi, melampaui, dan kronos itu adalah waktu. Oke. Diakronik itu adalah sesuatu yang dapat atau melintasi melalui waktu. Dia mengajarkan kita untuk lebih teliti, karena dalam proses diakronik itu terdapat sebab dan akibat yang di sana juga menunjukkan unsur waktu secara kronologis, gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini masih tentang konsep diakronik. Jadi intinya adalah konsep diakronik ini memanjang dalam waktu tetapi terbatas pada ruang. Fokusnya pada urutan kronologinya, nah ya. Oke. Selanjutnya adalah konsep sinkronik. Sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani. Sin artinya dengan, ya, atau bersamaan. Kemudian kronos artinya waktu, ya.
Jadi mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa dan waktu tertentu secara mendalam. Jadi ketika kita menggunakan konsep sinkronik ini, maka pembahasan sejarah kita itu akan semakin luas, semakin beragam, dan semakin kaya, semakin komprehensif. Begitu ya. Nah, kita ambil contoh ya, analogi dari seseorang. Bisa teman kalian? Salah satunya adalah Torik ya. Mana Torik? Oke, Torik. Nah, ketika kita melihat Torik dari sudut pandang sinkronik, maka kita bisa melihat Torik berdasarkan apa? Kepribadiannya, ciri fisiknya, hobinya, kemudian pendidikan, keahlian, makanan favorit, kebiasaan, dan lain sebagainya. Itu ya contoh analogi sederhananya. Nah, kalau kita melihat sebuah daerah atau kota, misalnya Jember, tempat kita tinggal ya, kita bisa melihat Jember berdasarkan kondisi geografisnya, kemudian demografinya, penduduknya, apalagi sosial dan budaya. Terus apalagi khas, makanan khas, kemudian bahasa dan suku bangsa. Hal itu berarti kita sudah melihat secara sinkronik. Sedangkan kalau diakronik itu adalah ini, berdasarkan perjalanan dari waktu ke waktu, anak-anak. Dia menyempit dalam ruang tapi melebar dalam waktu. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan Mas. Untuk yang diakronik, Bu. Kenapa diakronik itu harus berurutan? Bukannya kita bisa lihat dari mana saja, Bu? Oke, bagus sekali pertanyaannya Mas Raka. Tahan dulu buat Mas Raka. Kenapa harus berurutan atau harus kronologi ya? Karena konsep berpikir diakronis itu memandang sebuah peristiwa dari gerak sepanjang waktu, di mana kita bisa mengetahui peristiwa hari ini itu disebabkan karena peristiwa yang sebelumnya. Contoh, peristiwa proklamasi kemerdekaan ya, pasti ada peristiwa yang melatar belakanginya, supaya kita bisa tahu anak-anak apa peristiwa itu, kemudian mengapa dan bagaimana. Tidak hanya tahu tentang itu saja, tapi kita tahu penyebab dari sebuah peristiwa itu terjadi. Sampai sini dapat dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang Bu Bida sampaikan di awal, bahwa pembelajaran kita adalah diskusi kelompok. Silakan kalian berkumpul dengan teman satu kelompoknya, kemudian kalian membentuk ya, kursinya diatur. Silakan untuk berdiskusi. Bu Bida akan memanggil ketua kelompok untuk memberikan LKPD lalu menjelaskannya. Baik, silakan dibentuk dari sekarang. Silakan, ada perubahan dan silakan. Silakan diatur tempat duduknya. Sudah? Baik, Bu Bida akan memanggil ketua kelompoknya atau perwakilan silakan maju ke depan untuk mengambil kertas LKPD. Dari kelompok 1, kelompok 2, ya, silakan Mas. Kelompok 3, kelompok 5. Oke, 4 dulu dan 5. Sudah dapat semua ya LKPD-nya ya? Sudah? Oke, baik. Kalian buka lembar LKPD tersebut. Nah, di LKPD tersebut Bu Bida sudah menyiapkan tema untuk kalian. Jadi terdapat 2 tugas yang akan kalian kerjakan di LKPD itu. Yang pertama adalah kalian menganalisis sebuah peristiwa menggunakan konsep diakronik. Di konsep tersebut kalian membuat lini masa atau urutan waktu peristiwa itu terjadi dari sebelum sampai sesudahnya. Itu secara kronologi. Yang kedua, kalian menggunakan konsep sinkronik. Artinya kalian mencari tahu kondisi apa yang terjadi atau yang melatar belakangi dari peristiwa itu. Mulai dari kondisi sosial, kondisi politik, kondisi
sebagainya. Dapat dipahami? Iya. Nah, untuk hasil akhirnya kalian menuangkan hasil pemikiran kalian, hasil kalian mencari informasi, bisa kalian lakukan di menggunakan laptop ya, di internet. Nah, kemudian nanti kalian dituangkan dalam bentuk karya. Bidang memberi kebebasan kalian mau membuat karya apa aja, bisa PPT, bisa video, kemudian bisa infografis atau lain sebagainya sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan dari kelompok kalian. Yang penting mengakomodir itu semua tadi. Dapat dipahami? Ada pertanyaan? Saya? Baik. Silakan sekarang digunakan laptopnya untuk menggali informasi. Silakan. Sudah dibuka? Silakan dibuka. Silakan dilihat. Yang lain menulis, kemudian yang lain dilihat laptopnya ditaruh sebelah sini mas, biar ada kerjasamanya mas. Kalian tentang apa? Tentang apa? Sumpah. Dapat tema apa? Oke, sudah sejauh mana pekerjaan? Oke, sudah membuatnya. Yang lain kolaboratif ya. Temanya tentang apa?
Ini jadinya membuat apa nih? PPT. Oh, PPT. Pertempuran Surabaya. Berikutnya Terus membuat apa ini? Oke, temanya Bandung Lautan Api. Kalian memilih topik apa namanya, desain produknya apa? Mind mapping. Oke, bagus. Ya, sudah bagus ini. Luar biasa. Mungkin alangkah lebih bagusnya lagi kalian beri gambar ya terkait dengan kondisi Bandung Lautan Api pada saat itu. Kemudian juga disertakan tahun peristiwa itu terjadi ya. Itu sih koreksi dari Ibu Bida. Silakan dilakukan. Nanti. Kelompok 1. Temanya tentang tahun berapa? Terjadi. 1820 Oke, betul. Cara mengingat tahunnya Perang Diponegoro itu cukup kalian ingat habis maghrib. Ya, habis maghrib itu kan sekitar 1825 sampai 1825. Jadi cara menghafalnya seperti itu. Kalau mau menghafal. Yang penting kalian paham ya dengan apa yang kalian kerjakan. Kalian membuat karya apa? infografis saja. Oke, diakronik sudah runtut itu ya. Oke, kemudian boleh ditambahkan gambar Pangeran Diponegoro. Itu kasih ya. Sudah. Terus semuanya saling kerjasama ya. Sudah dibagi perannya. Sudah. Bisa menulis. Mas Rafta membuat desainnya. Bagus. Oke anak-anak, pastikan apa yang kalian buat itu sudah mencakup kriteria penilaian yang sudah Bu Bida share melalui link WA kalian ya. Di antaranya adalah kesesuaian isi dengan tema kalian, kemudian kreativitas kalian, dan hasil analisis diakronik dan sinkroniknya, dan yang berikutnya adalah bagaimana kerjasama antar tim, dan hasil presentasinya nanti juga menjadi bagian penilaian. Jadi pastikan kalian sudah mengerjakan dengan baik. Apa yang menjadi catatan penting dari Bu Bida kalian perbaiki ya. Dapat dipahami? Oh iya, sambat coba. Apa lagi itu? Apa ini? Sama apa ini? Ya, mudah-mudahan bisa lihat sebagian motif-motif yang sudah cuma tinggalkan di gambar saya. Foto Ketika foto kejadiannya. Foto loh, langsung di Google aja biar lebih real. Konversi media.
SMP gitu kan bisa. Iya ada. Yang kamu tidak. Iya ilustrasinya. Tapi gambar bagus. Kalau bisa komunikasi تبدأ الحصة الثامنة التمرين 8 lesson. Saatnya jam 8 dimulai.
Ya, ada pertanyaan? Sudah selesai? Belum. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Sudah dapat diakhiri ya diskusinya. Nah, untuk berikutnya adalah giliran kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, siap? Siap. Siap. Nah, kita awali untuk presentasi
ya nanti ya. Oke. Pakai ini ya. Silakan berbaris rapi. Tim kelompok 1. Kelompok 1 membuat infografis ya. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang Perang Diponegoro. Sebelum kita masuk presentasi, perkenalkan saya Muhammad Rizal Waidi Latif dari absen 4. Saya Muhammad Rizal dari absen 22. Saya Amri Syamri Fiansyah, saya absen 6. Saya Dimas Ahmad Rakan Haidar dari absen 11. Saya Raka Diansah Delatama dari absen 32. Saya Muhammad Jinder Rizky Prasetyo, absen 27. Dan langsung saja kita mulai presentasinya. Mau dijelaskan? Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai analisis diakronik. Pada analisis diakronik di sini menjelaskan tentang beberapa peristiwa utama yang terjadi saat Perang Diponegoro, yaitu tahun 1825 sampai 1830 di Jawa. Oke, untuk peristiwa sebelum peristiwa Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1800 terjadi tanam paksa, pajak dan penindasan Belanda. Lalu di tahun 1823 terjadi pembangunan jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Lalu pada tahun 1825 terjadi ketidakpuasan bangsawan Jawa terhadap campur tangan Belanda. Kemudian untuk peristiwa utamanya yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi di Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian sesudah terjadinya Perang Diponegoro yaitu terjadi peristiwa pada tahun 1830 yaitu merupakan akhir perang dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Kemudian terjadi kerugian besar bagi Belanda dan rakyat Jawa dan meningkatnya nasionalisme Indonesia. Cukup dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Zidan. Baik, setelah dijelaskan adanya analisis diakronik, pastinya terdapat analisis sinkronik dari kelompok kami, yang artinya yaitu meluas dalam ruang. Pada analisis sinkronik kami terdapat 3 faktor, yaitu kondisi politik, kondisi sosial budaya, serta kondisi ekonomi. Yang dimana pada kondisi politik terdapat Belanda semakin memperluas kekuasaan di Jawa. Kemudian raja-raja Jawa banyak dipengaruhi dan dikendalikan oleh Belanda. Kemudian juga terdapat munculnya tokoh penting seperti Pangeran Diponegoro dan Jenderal de Kock atau dari Belanda. Terus terdapat kondisi sosial dan budaya yang isinya yaitu masyarakat Jawa mengalami tekanan sosial akibat pajak tinggi. Kemudian nilai-nilai adat dan agama sering dilanggar oleh Belanda. Perang ini juga bernuansa jihad melawan penjajahan, sehingga dukungan rakyat juga menjadi semakin besar. Yang terakhir yaitu terdapat kondisi ekonomi, yang isinya yaitu pajak tanah yang tinggi membebani rakyat. Yang kedua yaitu harga kebutuhan pokok naik akibat perang. Dan yang terakhir yaitu perdagangan rakyat terganggu karena wilayah konflik yang luas. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari kalian semua setelah
yang kami jelaskan. Mungkin ada yang dipertanyakan? Silakan Audia. Silakan. Kenapa Perang Diponegoro itu dianggap sebagai salah satu dari perang terbesar dan perang terlama di Indonesia? Padahal kan masih banyak perang lain yang terjadi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Audien. Mengapa perang Diponegoro ini termasuk perang terbesar? Mengapa? Karena di situ perang Diponegoro itu melibatkan semua orang yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya. Dan juga mengapa perang ini disebut perang terlama? Karena perang ini terjadi selama 5 tahun. Sehingga akibat 5 tahun itu para Belanda maupun pribumi itu mengalami kerugian yang sangat besar. Sudah. Mungkin ada yang bertanya lagi? Silakan. Tadi kalian itu menjelaskan diakronik perang Diponegoro itu dimulai dari kekecewaan perang Diponegoro terhadap Belanda. Nah, sebenarnya faktor apa yang paling utama memicu perang ini? Yaitu faktor utamanya adalah Belanda yang tidak menghargai adat dan agama masyarakat setempat. Puncaknya adalah ketika Belanda menaruh patok-patok di jalan di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro yang memicu kemarahan Pangeran Diponegoro. Oke, makasih. Tidak ada yang bertanya lagi? Belum ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup diskusi ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali ya. Silahkan duduk terlebih dahulu. Kelompok 1. Oke. Kalian sudah mempresentasikan dengan sangat luar biasa. Keren sekali. Hasil karya kalian juga menampilkan kreativitas kalian, di mana di situ terdapat konsep berpikir diakronik dan sinkronik dari peristiwa perang Diponegoro. Baik, berikutnya ada kelompok lagi yang mau mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan kelompok 5. Maju ke depan. Project. Baik. Kelompok 5 menampilkan apa? Kita di sini perkenalan dulu, pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menerangkan atau menjelaskan hasil diskusi kami tentang pertempuran Surabaya 10 November 1945 secara konsep diakronik dan sinkronik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Adila Baisa Bimanyu dari absen 9. Saya Raffi Rizat Arehan dari absen 31. Nama saya Hasan Ahmad Abiyo dari absen 16. Saya Haidar Muhammad Rizky, absen 14. Saya Muhammad Kemal Farid, absen 25. Saya Rafi Ahmad Gauci dari absen 30. Baik, lanjut. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu kita di sini akan membahas latar belakang, kemudian konsep diakronik, lalu sinkronik. Masuk ke dalam pembahasan latar belakang. Latar belakang pertempuran Surabaya 10 November 1945 adalah kedatangan sekutu yang diboncengi Belanda untuk menguasai kembali Indonesia setelah merdeka. Rakyat Surabaya yang telah merebut senjata dari Jepang menolak hal itu. Semangat juang semakin berkoar setelah revolusi Jihad Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu untuk semua umat Islam, terutama santri, ikut berperang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat juang
dan tewasnya Brigjen Malabi pada pertempuran di saat Hotelnya Pato tanggal 30 Oktober yang memicu ultimatum Sekutu sehingga akhirnya meledak pertempuran besar pada 10 November 1945. Dan perlu diketahui, yang membakar semangat para pemuda-pemuda pada saat 10 November itu adalah Bung Tomo. Bung Tomo menyuarakan pidatonya lewat radio untuk membakar semangat pemuda, dan Jepang juga semakin memanas karena ada yang membelakangi bangsa Indonesia. Jadilah perang mulai makin besar pada 10 November itu. Kemudian secara konsep diakronik, secara diakronik pertemuan Surabaya 10 November 1945 dapat dilihat melalui urutan peristiwa. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, rakyat Surabaya bergerak merebut senjata dari Jepang. Nah, kemudian pada 22 Oktober Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini mengeluarkan resolusi jihad yang mewajibkan seluruh umat Islam membela kemerdekaan. Pada 25 Oktober pasukan Sekutu mendarat di Surabaya bersama Nica untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Lalu terjadi ketegangan hingga tewasnya Brigadir Jenderal Malabi pada 30 Oktober. Peristiwa ini memicu ultimatum Sekutu dan puncaknya pada 10 November 1945. Rakyat Surabaya dengan laskar dan TKR atau Tenaga Keamanan Rakyat Tentara Aman Rakyat, bertempur habis-habisan melawan pasukan Sekutu yang jauh lebih kuat. Cara sinkronis pertempuran Surabaya 10 November 1945 terjadi dalam konteks Indonesia baru merdeka. Ketika pemerintah pusat berupaya mencari legitimasi sementara rakyat menghadapi ancaman kembalinya Belanda bersama Sekutu yaitu Inggris. Dari sisi sosial, semangat juang yang dipicu resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari dan pidato Bung Tomo, tiga ulama, pemuda dan laskar bersatu. Dari sisi militer, meskipun persenjataan rakyat kalah jauh dibandingkan Sekutu, maka mereka tetap mempertahankan kemerdekaan dengan apa yang sudah ada. Sederhana melawatnya, secara sederhana. Secara politik internasional, peristiwa ini mencerminkan benturan antara semangat anti kolonial Indonesia dan upaya Belanda yang didukung oleh Sekutu Inggris untuk menguasai kembali Indonesia. Lalu ke sesi berikutnya mungkin ada tanya jawab dari audiens. Baik, silahkan Mas Raka. Pertempuran Surabaya kan terjadi setelah merdekanya Indonesia. Tapi mengapa Belanda dan Sekutu datang kembali dan ingin menguasai Belanda? Ya, menguasai Surabaya. Mohon maaf. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita tampung terlebih dahulu. Mungkin ada yang bertanya lagi? Kalian kan menjelaskan bahwa pertemuan Surabaya adalah contoh berpikir secara spiritual. Apa aja sih kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi di Surabaya saat itu selain faktor ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaan dari Mas Raka, setelah Indonesia merdeka, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun mereka datang ke Indonesia bersama tentara Sekutu atau AFNI dengan alasan mencuruti tentara Jepang. Lalu mereka diam-diam punya niat untuk kembali menjajah. Nah, kedatangan mereka inilah yang memicu perlawanan rakyat termasuk di Surabaya yang akhirnya terjadi peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Untuk menjawab pertanyaan dari Dava, secara sinkronik kondisi masyarakat di Surabaya itu sangat kacau. Kita melihat dalam kondisi ekonomi banyak sekali kelaparan, kemiskinan yang terjadi karena transisi kekuasaan.
banyak juga pemuda yang menganggur dan bergabung dalam kelompok bersenjata atau kelompok legal. Suasana ini juga sangat tegang karena beredar isu-isu provokasi. Semua kondisi ini membuat rakyat Surabaya mudah tersulut emosi dan siap berperang melawan penjajah atau Belanda yang akan datang ke Surabaya. Bisa jawab mungkin? Mungkin ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup? Cukup? Cukup ya. Oke. Baik, dirasa sudah cukup. Ya, jadi itulah presentasi dari kelompok 5 dari kelompok kami yang menjelaskan tentang pertempuran Surabaya 10 November 1945. Mungkin apabila ada salah kata atau informasi yang belum jelas, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Oke, kelompok 5 bisa kembali ke tempat. Oke, luar biasa tadi penampilan dari kelompok 5 ya. Mereka dapat memaparkan hasil kerja mereka dengan sangat baik dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh kalian. Luar biasa sekali. Nah, anak-anak, dari pertempuran Surabaya tadi kita sudah belajar berpikir diakronik dan sinkronik. Dari diakronik dipaparkan bahwa peristiwa tersebut itu terjadi setelah Indonesia merdeka ya. Kemudian dari segi sinkronik mereka memaparkan bagaimana kondisi sosial masyarakat pada saat itu ketika terjadi perang pertempuran Surabaya. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lalui bersama, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Apa sih yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mungkin di antara kalian ada yang ingin menyampaikan hasil kesimpulan hari ini. Silakan acungkan tangannya. Oke, dari Mas Adi, boleh berdiri? Silakan. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, menurut saya ada dua pembelajaran, yaitu diakronik dan berpikir sinkronik. Kalau berpikir sinkronik itu melihat secara berurutan dan memanjang dalam waktu. Nah, ini membantu kita dalam melihat proses sejarah dan hubungan sebab akibat yang ada di sejarah antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Sedangkan berpikir secara sinkronik melihat peristiwa secara melebar dan meliputi dalam satu waktu. Ini membantu kita memahami konteks dan kondisi pada saat sejarah itu yang terbelakangi suatu kejadian tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Adio. Ada tambahan lagi kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, silahkan Mas Rizal. Jadi dengan menggabungkan dua cara berpikir ini secara sinkronis dan diakronis, kita tidak hanya tahu apa yang terjadi, namun bagaimana dan mengapa sejarah itu bisa terjadi. Gabungan keduanya ini membuat kita bisa melihat sejarah itu secara utuh, sehingga ini akan menjadikan kita sebagai pembelajar sejarah yang kritis dan bukan sekedar yang modal menghafal. Sudah. Oke, terima kasih untuk Rizal. Tepuk tangan. Baik anak-anak, tadi teman-teman kalian sudah menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Benar sekali ya. Jadi kita bisa menggunakan dua konsep berpikir sejarah dalam melihat peristiwa sejarah. Yang pertama adalah apa? Yang kedua? Oke, jika kita menggunakan sinkronik, maka pembahasan sejarah itu akan semakin meluas dalam ruang. Kalau kita menggunakan diakronik, maka peristiwa sejarah dapat kita lihat berdasarkan urutan waktu.
Tahu. Nah, jika kita gabungkan, maka kita bisa melihat peristiwa sejarah secara secara komprehensif dan menyeluruh. Nah, supaya kita bisa seimbang dalam menilai, melihat sebuah peristiwa sejarah. Tidak hanya condong ke satu peristiwa atau tidak hanya condong ke satu faktor penyebab, tapi kita bisa melihat dari banyak faktor. Oke, baik anak-anak, Bu Guru sudah mempersiapkan selanjutnya, yaitu kalian mengerjakan asesmen formatif untuk menguji pemahaman kalian terkait dengan pembelajaran hari ini. Bu Bida sudah menyiapkan Wayground, ya, aplikasi Wayground yang bisa kalian akses linknya melalui WA yang sudah saya share di grup kalian, ya. Oke. Tujuannya adalah untuk menguji pemahaman kalian, sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. Oke. Sudah dibuka linknya? Oke. Masih loading? Baik. Kita tunggu ya. Kita akan menggunakan dari awal ya, penguasaan. Oke. Pastikan kalian sudah login Google. Oke. Atau kita pakai mode ujian ya, anak-anak. Masih loading? Oke, kalian bisa join my quiz di Wayground dengan kode 152444. Oke. Silakan masukkan kodenya. Oke, gunakan nama lengkap kalian ya. Masih 15 yang bergabung. Ditunggu ya. Kita tunggu teman-temannya. Lalu akan Bu Bida mulai. Kalau sudah siap. Dua, tiga orang yang bergabung. Sudah 24 orang yang bergabung. Kita mulai.
Sudah bisa? Sebelah sini masuk? Bisa. Belum masuk? Ayo. Sudah masuk? Lanjut. Sebelah sini bisa semua? Bisa. Kinan? Sudah? Ya, saya mulai ya. Baik. Silakan mulai mengajar. Sudah? Oke, 8 siswa telah selesai mengerjakan.
Tubda'ul husratut tasi'ah. It's time to begin the Quran lesson. Saatnya jam ke-9 dimulai. Orang sudah selesai mengerjakan, tinggal beberapa orang lagi. KKM ya, sudah di atas, berarti menunjukkan bahwa pemahaman kalian terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini sudah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, berikutnya Bu Bida telah menyiapkan refleksi pembelajaran. Kalian bisa mengisi refleksi pembelajaran melalui Google Form yang sudah Bu Bida share di grup kalian. Oke, kalian bisa isikan bagaimana terkait dengan kondisi pembelajaran hari ini, dengan bagaimana suasana kalian menyenangkan, membahagiakan. Silahkan kalian isi sesuai dengan perasaan dan hati kalian. Oke, bisa dibuka Google Form-nya. Oke, silahkan diakses. Silahkan diakses melalui Google Form. Diketahui ya? Oke, noise. Silakan diisi. Sesuai dengan yang ada di situ ya. Sesuai dengan Silakan diisi. Oke, anak-anakku, terkait dengan refleksi pembelajaran, ini Bu Bida share melalui grup kalian. Silakan kalian buka WA grup, ya. Yang diisi adalah refleksi pembelajaran. Oke. Oke, boleh pinjam sebentar.
Oke, harap tenang ya. Silahkan diisi yang belum selesai mengisi. Oke, silakan diisi. Bagi yang belum selesai, silakan.
Bagi yang sudah mengerjakan silakan disubmit. Oke, sudah selesai? Iya, Chef? Sudah. Mantap, luar biasa. Baik, anak-anak, itulah tadi pembelajaran hari ini. Kalian bisa menutup laptop kalian. Kalian sudah mengerjakan refleksi. Dari refleksi pembelajaran itu kita jadikan evaluasi ke depannya, apa yang sekiranya perlu diperbaiki dan apa yang perlu kita tingkatkan. Dan tentunya kalian harus selalu bersemangat dalam belajar, mengikuti pembelajaran apapun pelajarannya ya. Oke, baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang konsep apa? Perubahan dan keberlanjutan. Sebelumnya silahkan di-slip dulu laptopnya, oke? Silahkan di-slip dulu laptopnya. Oke. Baik. Oke.